Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya dulu mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti dan mengetahui apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi telah bernyanyi ya, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kakak ini mau bercerita ya. Kakak bercerita tentang sikap hati ya. Apa coba? Sikap hati. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah nggak sih di rumah adik-adik kedatangan tamu? Pernah nggak sih seandainya tamu ada di rumah adik-adik, apakah adik-adik sibuk lari ke sana ke sini atau sibuk bermain? Atau adik-adik menemani teman adik-adik yang mau bertamu di rumah? Kakak rasa kalau kita punya tamu, kita itu harus menemani mereka, mendengarkan cerita mereka. Kakak juga pernah kedatangan tamu gitu. Di rumah kakak pernah ada tamu, terus kakak enggak sibuk sana sini, ambil sana sini, tetapi kakak duduk diam mendengarkan ceritanya. Nah adik-adik, ada loh di dalam Alkitab tokoh yang mendengar ketika ada tamu berbicara. Siapa sih dia? Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar ini, nih pasti adik-adik merasa bahwa ini adalah namanya ruang tamu. Nah adik-adik, di dalam cerita, di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 42, ada seorang yang ingin bertamu. Siapa sih namanya ya? Kok penasaran banget sih? Namanya adalah Yesus. Nah, di sini bercerita Yesus bertamu kepada Maria dan Marta adik-adik. Kalau kita baca dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Karibala mau lihat dong Marta itu dan Maria itu di mana sih gambarnya? Ini adik-adik, Marta dan Maria ya. Ketika Yesus dalam perjalanan ya. Yesus dalam perjalanan, mereka melihat rumahnya Marta dan Maria, dan mereka bertamu di situ bersama dengan murid-muridnya. Nah adik-adik, Marta dan Maria mempunyai karakter yang berbeda, di mana yang satunya sibuk bernama Marta dan satunya santai bernama Maria gitu. Ketika Yesus bercerita kepada mereka, Maria ini duduk di kaki Tuhan. Dia mau mendengarkan suara Tuhan. Dia memilih untuk tenang. Sedangkan Marta, ia sibuk. Ia sibuk untuk kerja ke sana ke sini. Ya, adik-adik.
Ketika ia sibuk ke sana ke sini, ia lelah, ia capek, ia marah, ia lebih menyusahkan dirinya. Berbeda dengan Maria. Maria yang mau duduk diam, mendengarkan firman, mendengarkan Yesus bercerita. Seperti adik-adik saat ini, adik-adik sedang duduk diam, mendengarkan kakak bercerita tentang firman Tuhan. Ini loh adik-adik gambarnya Maria. Ketika Maria duduk di bawah kaki Yesus, ketika Yesus sedang bercerita, ia mendengarkan gitu. Ia mendengarkan cerita Yesus. Nah, adik-adik, sedangkan Marta lihat loh, dia sibuk memasak, dia sibuk membuat kopi, minuman, apa segala macam, sehingga ia menyusahkan dirinya sendiri. Ketika ia capek, ketika ia lelah, dia marah. Berbeda dengan Maria yang duduk di bawah kaki Yesus, yang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Sehingga ketika ia lelah, ketika ia capek sekali, dia marah. Dia marah. Tuhan Yesus suruh Maria membantuku. Aku capek, aku lelah. Padahal sebenarnya dia itu ikut bersama Maria untuk mendengarkan cerita Yesus, tetapi dia malah mengambil kesibukannya sendiri. Ya, dia bersih-bersih sana, bersih sini, masak ini, masak itu. Ya, sama seperti adik-adik sekarang, kakak lagi bercerita, mungkin adik-adik seperti Marta, main sana, main sini, lari sana, lari situ, atau tidur, atau lain sebagainya. Bukan seperti Maria yang duduk, diam, mendengarkan cerita kakak. Nah, adik-adik, makanya Yesus berkata kepadanya, kamu jangan menyibukkan dirimu loh dengan hal-hal yang fana, yang gak berguna. Tapi mari duduk diam, dengarkan cerita gitu. Dengarkan cerita firman Tuhan yang memberikan kamu hidup kekal. Ketika Yesus ngomong-ngomong, Martanya tenang. Dia tenang. Dia enggak melawan. Dia enggak membangkang. Dia tenang. Dia mendengarkan Yesus ngomong. Yesus bilang, Marta, kamu jangan sibuk loh dengan duniawi. Tetapi marilah seperti Maria yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang firman Tuhan mengajarkan kita kalau orang tua atau tamu kita datang ke rumah kita, kita harus mendengarkan. Ya, betapa pentingnya kita itu mendengarkan nasihat, arahan, bimbingan dari Bapak Mama dan juga dari guru-guru kita di sekolah minggu, juga guru-guru di sekolah kita. Nah, adik-adik, seperti gambar anak ini loh. Ini anak mau mendengarkan. Ketika ibunya ngomong, dia duduk, dia mendengarkan. Jadi mulai dari sekarang, adik-adik kalau orang ngomong itu jangan nangis, jangan lari sana lari situ, tapi harus duduk dia mendengarkannya. Ya, juga seperti guru-guru, ya, guru-guru lagi bercerita, ya, adik-adik harus duduk diam mendengarkan. Kalau diajukan pertanyaan, baru jawab. Jangan ada yang tidur-tidur, jangan ada yang full time main gitu. Tapi beri waktu sedikit untuk mendengarkan. Nah, adik-adik, sampai di situ yang bisa kakak ceritakan pagi ini, mengingatkan kita bagaimana kita itu mendengarkan orang yang sedang berbicara kepada kita, mulai dari Bapak Mama kita, mulai dari
tamu kita yang datang ataupun guru-guru kita. Jadi jangan adik-adik kalau orang lagi ngomong, lagi nangis, lagi pengen main ini main itu dan lain sebagainya, sehingga adik-adik kalau enggak dituruti nanti nangis, nanti marah seperti Marta. Jangan ya adik-adik, tapi mari kakak ajak adik-adik seperti Maria yang duduk diam mendengarkan cerita. Nah, sampai di situ yang bisa kakak ceritakan. Sebelum kakak menutup, mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami telinga yang utuh untuk mendengarkan orang tua kami, mendengarkan guru-guru kami, bahkan orang yang mau bercerita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mulai dari sekarang kami akan belajar untuk mendengarkan, apalagi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapa Mama kami yang sedang berusaha berjuang untuk kami anak-anak-Mu, untuk biaya kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan memberikan mereka umur panjang dan segala yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru kami yang lain, baik guru-guru kami sekolah minggu maupun guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye.